Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami akan memaparkan mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Fajar Dwi Bangga dengan NIM 2017 201239. 2. Mbak Anindya Lutfi Latifah dengan NIM 2017 201243. 3. Mbak Lutfi Azizah dengan NIM 2017 201262. Dan terakhir ada Mbak Juli Kusniati dengan NIM 2017 201264. Langsung saja, kami di sini akan memaparkan materinya. Kepada teman-teman diharapkan untuk menyimak agar nanti dapat menambah pengetahuan, dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ataupun bertanya pada sesi diskusi. Sebelum pembahasan mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis, teman-teman sekalian harus tahu mengenai apa itu aspek keuangan. Aspek keuangan ini merupakan salah satu aspek dalam kajian studi kelayakan bisnis, di mana aspek ini yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, jenis investasi, biaya yang dikeluarkan selama investasi, dan proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Selanjutnya, untuk materi akan dibacakan oleh para pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan. Aspek keuangan yang pertama yaitu kebutuhan dana, di mana kebutuhan dana ini adalah semua dana yang dibutuhkan untuk proses produksi barang, memasarkan barang, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti transportasi. Nah, dalam menentukan besarnya dana yang akan diperlukan untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis, juga dibutuhkan suatu peramalan atau forecasting yang baik. Secara umum, pengalokasian dana tersebut dapat dilakukan ke dalam dua bentuk, yaitu untuk aktiva tetap dan untuk modal kerja. Yang pertama, alokasi dana untuk aktiva tetap. Aktiva tetap di sini terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang kedua, alokasi dana untuk modal kerja, di mana modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan untuk membiayai kegiatan operasi sehari-hari. Secara umum, modal kerja dapat diartikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada gross working capital dan yang kedua ada net working capital. Pengalokasian dana yang pertama yaitu untuk aktiva tetap. Ada aktiva tetap berwujud, di mana ini adalah aktiva yang berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Seperti contohnya ada tanah, gedung perkantoran dan peralatannya, gedung pabrik dan mesin-mesinnya, dan aktiva tetap yang lainnya. Selanjutnya ada aktiva tetap yang tidak berwujud. Nah, ini adalah aktiva tetap yang tidak berwujud secara fisik yang memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti hak paten, lisensi, copyright, goodwill, biaya pendahuluan, biaya-biaya pra-operasional, dan biaya-biaya yang lainnya. Alokasi dana yang kedua yaitu untuk modal kerja. Yang pertama untuk gross working capital adalah keseluruhan aktiva lancar yang akan digunakan dalam operasi. Yang kedua ada net working capital, yaitu menunjukkan kelebihan aktiva lancar di tas hutang lancar. Modal kerja di sini akan diartikan sebagai keseluruhan aktiva lancar yang akan digunakan untuk kegiatan operasional bisnis. Selanjutnya untuk aspek keuangan yang kedua yaitu ada sumber dana, di mana sumber dana atau pendanaan ini merupakan indikator penting untuk memulai suatu bisnis usaha. Pendanaan yang tepat akan memastikan suatu bisnis usaha dapat berjalan dengan baik. Nah, perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, seperti bisa dari modal sendiri atau dari modal pinjaman atau dari keduanya. Nah, kalau dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada modal asing atau pinjaman, di mana modal asing atau modal pinjaman ini merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan
dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Nah, sumber dana modal asing ini dapat diperoleh antara lain dari yang pertama ada pinjaman dari dunia perbankan, yang kedua pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura atau lembaga keuangan yang lainnya. Dan yang ketiga ada pinjaman dari perusahaan non-bank. Selanjutnya ada modal sendiri, yaitu modal yang diperoleh dari perusahaan atau milik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup ataupun secara terbuka. Nah, perolehan dana dari modal sendiri ini biasanya juga berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, ataupun dari laba yang belum dibagi. Yang selanjutnya yaitu ada aliran kas atau cash flow. Cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi yang dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Cash flow terdiri dari satu penerimaan usaha atau inflow dan pengeluaran usaha atau outflow. Pentingnya kas utama bagi investor dibandingkan dengan keuntungan perusahaan diberikan sebagai berikut. 1. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua, kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. Dan yang ketiga, kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Kas merupakan aktiva yang paling likuid atau merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi likuiditasnya. Aliran kas dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aliran kas permulaan atau initial cash flow, aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk kebutuhan investasi atau seluruh pengeluaran untuk pengadaan aset-aset tetap. Dan yang kedua ada aliran kas operasional atau operational cash flow. Adalah aliran kas yang biasanya mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasinya. Aliran ini akan digunakan untuk menutup investasi. Dan yang ketiga ada aliran kas terminal atau terminal cash flow, yaitu aliran kas dari nilai aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dan pengembalian modal kerja awal. Aliran kas yang diterima sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Yang selanjutnya yaitu ada analisis biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan setelah adanya penanaman modal. Misalnya keharusan adanya pembayaran dividen bagi pemegang saham. Secara umum, biaya modal untuk kebutuhan investasi meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan pembiayaan operasional. Pembiayaan prainvestasi meliputi biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin. Sedangkan biaya pembelian aktiva tetap ada 2, yaitu aktiva tetap yang berwujud dan tidak berwujud. Untuk aktiva tetap berwujud ada tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor. Dan aktiva tetap tidak berwujud ada goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Dan untuk biaya operasional meliputi upah gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, dan pajak. Yang selanjutnya, keterbatasan dana. Keterbatasan dana muncul ke permukaan ketika manajemen perusahaan menjumpai situasi bahwa tidak semua usulan proyek yang memiliki NPV positif. IRR lebih kecil daripada K dapat diambil untuk dilaksanakan karena ketidakcukupan dana yang tersedia atau capital budget constraint. Dalam situasi demikian, sesungguhnya manajemen tidak dihadapkan pada persoalan yang teramat pelik. Pertama, pertimbangan berbagai kombinasi yang mungkin dari proyek yang ada sesuai dengan batasan dana yang tersedia dengan berpedoman pada prinsip modal menganggur terkecil. Kemudian kriteria investasi NPV atau yang lain jika mungkin untuk memilih berbagai alternatif kombinasi yang tersedia. Kombinasi usulan proyek yang memiliki NPV terbesar diperlukan sebagai kombinasi proyek yang paling layak.
Dalam dunia usaha, ada kalanya keterbatasan modal menjadi hambatan yang paling berat untuk memperluas usaha yang dijalankan. Namun, jika disiasati dengan baik, sebenarnya keterbatasan modal masih dapat diatasi dan dicari jalan keluarnya, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, mencari investor. Harus bisa mendapatkan investor yang memiliki tujuan yang sama dengan bisnis yang dijalankan, dimulai dari mengirimkan proposal kerjasama. Kemudian yang kedua, pinjaman. Salah satu cara yang kini sering dilakukan untuk memperoleh tambahan modal usaha yaitu mengajukan pinjaman. Bisa mengajukan pinjaman ke bank atau lewat. Kemudian yang ketiga, sistem pre-order. Pre-order merupakan model bisnis di mana konsumen sepakat untuk membayar penuh atau sebagian dari harga produk, lalu akan dilunaskan ketika barang sudah siap. Baik, dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Secara keseluruhan, aspek keuangan meliputi 5 hal. Yang pertama, kebutuhan dana. Kebutuhan dana terbagi menjadi semua dana yang dibutuhkan untuk proses produksi barang, memasarkan barang, dan kebutuhan lainnya seperti transportasi. Pengalokasian dana dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu alokasi dana untuk aktiva tetap dan alokasi dana untuk modal kerja. Yang kedua ada sumber dana. Sumber dana terbagi 2, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan atau secara pinjaman. Yang kedua ada modal sendiri, adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Untuk selanjutnya, aliran kas atau cash flow. Cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berikutnya investasi tersebut. Aliran kas dikelompokkan menjadi 3, yaitu initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Untuk hal yang keempat adalah analisis biaya modal. Biaya yang harus dikeluarkan setelah adanya penanaman modal yang meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Dan kelima ada keterbatasan dana. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dana yaitu mencari investor, melakukan sistem pre-order, dan melakukan pinjaman. Mungkin itu tadi beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.